penanganan shock ya. Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, saya minta kesediaannya rekan-rekan semua, Bang Ananto, Bang Mulyono, dan kawan-kawan, ya toh. Apakah PPT-nya sudah bisa muncul dan apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan Ya, Pak. jelas. Dengar Kak. Iya, Sudah muncul. terima kasih para sahabat saya yang luar binasa ya. Oke, kita akan membahas shock management. Bagaimana cara kita menghadapi pasien yang mengalami shock. Tujuan umum, teman-teman, setelah mendapatkan materi ini, saya sangat berharap bahwa Kakak Hasrat Nduru dan kawan-kawan mampu melakukan penata laksanaan pasien dengan gangguan sirkulasi. Tujuan khususnya yang pertama adalah diharapkan, ya kan, teman-teman dapat menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem peredaran darah, mengidentifikasi tanda dan gejala shock, mengidentifikasi macam-macam shock, melakukan kontrol perdarahan, dan juga melakukan penata laksanaan pemberian cairan ya. Mengingat pasien kita mengalami shock gitu ya. Teman-teman, di hadapan Anda itu sudah ada susunan sistem sirkulasi. Secara anatomis ya kan, komponen yang berperan dalam sistem sirkulasi itu ada 3. Yang pertama adalah organ kordis jantung. Yang kedua itu vaskuler atau pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah itu sendiri. Sebagai muatan yang diedarkan yang mengikat dan membawa oksigen ke seluruh jaringan. Kalau terjadi masalah pada salah satu ketiga komponen ini, misalkan jantungnya bermasalah, atau pembuluh darahnya bermasalah, atau darahnya bermasalah, maka korban dapat mengalami gangguan sirkulasi, dapat mengalami shock. Maksudnya seperti itu ya. Ini contohnya kita bahas Kakak Dini Melianti dan kawan-kawan. Misalkan yang bermasalah adalah pompa. Dalam hal ini berarti jantung ya kawan-kawan ya. Ini penyakitnya adalah akut coronary syndrome yang baru beberapa detik yang lalu kita bahas. Ketika terjadi sumbatan, maka kemampuan jantung dalam memompa tentunya akan menurun. Ya, tensinya menjadi rendah Kakak Wanda. Dan hal ini kalau kita biarkan, maka si korban dapat jatuh ke dalam shock. Namanya adalah shock kardiogenik. Kemudian yang kedua, misalkan terjadi masalah pada vaskuler atau pembuluh darah. Contohnya terjadi robekan atau terjadi dilatasi pembuluh darah. Teman-teman, saya akan catatkan ya. Yang bertanya terima kasih Bang Irfan, nanti saya jawab ya. Ada 3 jenis shock, kawan-kawan ya. Ada jenis shock yang permasalahannya muncul akibat adanya dilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya melebar. Yang pertama adalah namanya itu shock neurogenik. Nah, shock neurogenik. Ini dapat terjadi akibat trauma kapitis atau cedera kepala ya. Trauma kapitis atau bisa muncul akibat trauma spinal atau amputasi. Misalkan luka amputasi. Itu kan nyerinya luar biasa itu. Kalau tidak dikontrol nyerinya, bisa lari ke shock neurogenik, pembuluh darahnya melebar. Kemudian yang ketiga adalah shock anafilaktik. Nah, ya. Kalau anafilaktik ini dipicu oleh karena alergi, ya. Alergi, berbagai macam alergi. Misalkan ada obat, ada pasien mendapatkan antibiotik ya. Anda lupa melakukan apa? Skin test. Obatnya langsung masuk oleh Kakak Lucy. Wah, bahaya. Ini si korban dapat mengalami shock, namanya shock anafilaktik kalau memang muncul reaksi alergi kan. Teman saya meninggal teman-teman di Kalimantan Timur juga ini akibat mendapatkan antibiotik tidak dilakukan skin test. Ya, tensinya langsung ngedrop, ya, kemungkinan dia mengalami anafilaktik shock.
Kemudian yang ketiga, shock yang juga masalahnya di pembuluh darah adalah shock sepsis. Nah, kalau shock sepsis ini disebabkan oleh karena infeksi, ya, infeksi ya. Misalkan bakteremia dan seterusnya ini dapat mengalami shock sepsis. Nah, ketika muncul jenis gejala, ketika muncul tiga penyebab ini, misalkan trauma kapitis, alergi, dan infeksi, maka ini akan berdampak terhadap penurunan kemampuan tubuh kita dalam mengontrol vaskuler, ya. Tonus vaskuler akan melemah, ya. Kalau tonus vaskulernya melemah, pembuluh darahnya akan melebar. Kalau pembuluh darahnya melebar, maka SVR-nya akan turun. Sistemik vaskuler resistennya akan turun. Ketika SVR-nya turun, ketika SVR-nya turun, maka tensi korban juga akan turun, ya. Nah, kalau tensi korban turun, maka bisa jatuh dalam kondisi yang shock, ya, teman-teman ya. Nah, pasien dengan shock neurogenik, shock anafilaktik, dan shock sepsis ini need urgent ya, membutuhkan segera mungkin adalah pemberian vasodilator atau obat yang digunakan untuk mengecilkan pembuluh darah. Contohnya adalah norepinefrin ya teman-teman ya, norepinefrin atau merek dagangnya biasanya Vascon. Ini diberikan dalam dosis yang kecil 0,1 hingga 0,5 satuannya mikrogram mcg per kilogram berat badan per menit menggunakan sharing pump. Untuk apa Pak segera diberikan obat vasodilator? Sorry ya, ini bukan vasodilator tapi vasopresor. Saya salah tulis ya. Vasopresor ya. Mohon maaf itu koreksi ya. Yaitu obat yang digunakan untuk mengecilkan pembuluh darah ya. Oke, membutuhkan yang namanya vasopresor ya untuk mengecilkan pembuluh darah. Ini seandainya kita berikan cairan, kita berikan inotropik ya, yakinlah teman-teman itu tidak akan merubah keadaan. Kondisi pasien akan tetap mengalami shock. Kenapa? Karena masalahnya bukan pada air, bukan pada darah ya toh, dan masalahnya juga bukan pada pompa atau jantung, tetapi masalahnya pada pembuluh darah yang melebar. Maka ini membutuhkan yang namanya vasopresor ya untuk mengecilkan pembuluh darah. Oke, kita lanjutkan. Kalau begitu, apa sih definisi daripada shock itu? Shock adalah kegagalan sistem kardiovaskuler untuk memenuhi kebutuhan tubuh terkait dengan perfusi organ dan oksigenasi jaringan. Ya, jadi sistem vaskulernya, jantung dan pembuluh darah ini mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan kaitannya dengan darah. Yang mana darah itu nanti digunakan untuk perfusi organ dan oksigenasi jaringan. Ya, sangat diperlukan dalam siklus Krebs. Ya, metabolisme seluler. Nah, teman-teman, jenis-jenis shock itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada shock hemoragik dan ada shock non-hemoragik. Kalau shock hemoragik itu jelas, kondisi pasien terdapat luka, terdapat darah. Nama lain daripada shock hemoragik adalah shock hipovolemik. Yang kedua adalah shock non-hemoragik. Kalau non-hemoragik shock, kondisi pasiennya tidak terdapat luka, kondisi pasiennya tidak terdapat darah. Tapi si korban dapat mengalami shock. Kenapa ya? Yang pertama adalah karena masalah pada jantung nih, cardiogenic shock. Atau masalah pada pembuluh darah tadi yang sudah kita bahas, shock sepsis, shock neurogenik, dan shock anafilaktik. Atau sebab yang lain, misalkan adanya tension pneumotorak dan tamponade jantung.
Teman-teman, tension pneumotorak dan tamponade jantung ini juga dapat menyebabkan shock, namanya adalah shock obstruktif. Adanya tension pneumotorak, adanya tamponade jantung ini akan menghambat pasokan darah, akan menghambat sirkulasi darah. Ya, sehingga sirkulasi darahnya juga terganggu, terjadi penurunan cardiac output, pasiennya shock. Teman-teman, dari sekian banyak jenis shock yang sudah kita ulas, shock hemoragik merupakan penyebab shock yang paling sering ditemukan pada penderita trauma. Karena pelatihan kita adalah BTCLS, Basic Trauma and Cardiac Life Support, maka kita dituntut untuk mampu melakukan manajemen pasien hemoragik. Ya, hemoragik shock maksudnya. Nah, kawan-kawan, agar kita dapat melakukan intervensi yang tepat, ya toh, serta tindakan yang pas pada korban-korban yang terduga mengalami hemorrhagic shock, maka kita harus mengetahui kelas perdarahan. Kelas perdarahan itu dibagi menjadi 4. Ada kelas perdarahan pertama, ada kelas perdarahan yang kedua, ada kelas perdarahan yang ketiga, dan ada kelas perdarahan yang keempat. Masing-masing kelas perdarahan ini kalau bisa Anda harus hafal tanda dan gejalanya. Ya, agar kita dapat menyusun NIC ya, Nursing Intervention Classification dengan tepat. Kira-kira butuh kristaloid enggak? Butuh PRC tidak? Itu dapat kita prediksi gitu. Oke, kita bahas ya kawan-kawan ya. Kelas perdarahan yang pertama, ini memiliki estimasi kehilangan darah dalam persen itu 15%. Kurang dari atau sama dengan 15%. 15% dari apa, Pak? 15% dari total cairan tubuh. Ya, total cairan tubuh. Nah, total cairan tubuh itu bagaimana? Rumusnya, rumus total cairan tubuh itu 75 mili per kilogram berat badan. Nah, berat badannya berapa kali 75? Nah, itu adalah total cairan tubuh. Kemudian hasilnya Anda kalikan 15. Itu adalah kurang lebih darah yang dikeluarkan pada kelas perdarahan yang pertama. Denyut nadinya normal, teman-teman. Denyut nadinya itu 60 sampai dengan 100 kali per menit. Kemudian tekanan darahnya juga normal, 120 sampai 140 mm Hg. Tekanan nadinya juga normal, nadi masih teraba kuat. Frekuensi nafasnya juga normal, 12 sampai 20. Produksi urinnya juga normal, tercapai itu target 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. DCS-nya juga normal, kondisinya masih sadar penuh. Nah, pasien-pasien dengan kondisi perdarahannya kelas yang pertama, itu tidak membutuhkan produk darah. Anda tidak perlu repot-repot untuk menghubungi bank darah, menanyakan PRC, mencari pendonor darah, nggak perlu. Ya, bahkan kelas perdarahan yang pertama ini dapat diselesaikan hanya dengan kontrol perdarahan yang baik. Ya, dihentikan saja perdarahannya itu sudah bisa gitu dan aman. Karena TTV-nya semuanya juga aman. Ya. Jika memang nanti ada penurunan pada hal-hal ini, Anda boleh memberikan kristaloid. Dan itu sudah sangat efektif gitu. Ya. Kemudian kelas perdarahan yang kedua, ini estimasi kehilangan darahnya adalah 15 sampai 30% dari total cairan tubuh. Cirinya apa, Pak? Cirinya tekanan darahnya masih normal nih. Jadi tekanan darah pada kelas 1 dan kelas 2 itu sama-sama masih normal. Terus yang membedakan apa, Pak, antara 1 dan 2? Yaitu terletak pada denyut nadi. Denyut nadinya sudah mulai naik. Nah, mulai naik itu berapa, Pak? Saya tuliskan ya, teman-teman ya. Ini nilai heart rate ya pada kelas perdarahan. Yang pertama adalah kelas 1. Kelas 1 itu heart rate-nya adalah 60 sampai dengan 100. Normal ya tadi ya. Kemudian yang kedua adalah kelas yang kedua.
ini heart rate-nya 100 hingga 120 kali per menit. Kemudian yang berikutnya, ya, kelas 3. Kelas 3 ini heart rate-nya 120 hingga 140 kali per menit. Yang terakhir, kelas keempat, ya, ini heart rate-nya sudah lebih dari 140 kali per menit. Silahkan dilihat di kolom chat. Kalau begitu Pak, kelas perdarahan yang kedua heart rate-nya 100 sampai 120 ya Pak? Betul. Tekanan nadinya sudah mulai melemah. Frekuensi nafasnya normal, urin normal, GCS normal. Jadi yang bermasalah hanya pada heart rate. Kelas perdarahan yang kedua ini kaitannya dengan kebutuhan produk darah mungkin. Artinya teman-teman juga nggak perlulah ya tergesa-gesa gitu mencari PRC karena biasanya juga masih bisa tertangani dengan baik dengan cara melakukan kontrol perdarahan, menghentikan perdarahan, dan memberikan kristaloid. Itu sudah terselamatkan. Produk darah ini ya biasanya juga tidak membutuhkan ya. Kemudian kelas perdarahan yang ketiga Bapak Ibu, ini estimasi kehilangan darahnya 31 hingga 40%. Apa cirinya? Denyut nadinya naik. Naiknya berapa Pak? Secara kuantitatif tadi ya, 120 hingga 140 angkanya ya. Nah, ciri yang menonjol apa Pak? Ini ada sesuatu yang menonjol tapi bukan bakat. Apa itu? Tekanan darah. Nah ya, pada kelas perdarahan yang ketiga, itu tekanan darahnya sudah mulai turun, Besti. Di bawah 120 mmHg. Akan tetapi penurunan daripada tekanan darahnya itu tidak melewati angka 90. Paham ya? Turun sih turun, tapi tidak melewati angka 90. Kemudian ciri yang lain bagaimana Pak? Tekanan nadinya turun, frekuensi nafasnya mulai naik, jadi kondisi pasiennya sudah mulai terlihat sesak nafas, ya kan? Produksi urinnya turun. Loh, kenapa produksi urinnya turun, Pak? Karena korban ini mengalami shock. Perfusi darah ke renal juga turun. Akhirnya fungsi darah juga turun. Fungsi ginjal juga turun. Kalau fungsi ginjal turun, maka produksi urinnya juga akan menurun. Kalau begitu Pak, mohon izin tanya, kalau ada pasien mengalami shock, tidak kita segera lakukan tindakan, bisa ya Pak mengalami AKI, akut kidney injury, atau gagal ginjal akut? Ya bisa. Dan itu merupakan komplikasi yang paling sering terjadi ya, khususnya pada kelas perdarahan 4. GCS turun, kebutuhan produk darah iya. Nah, ini teman-teman sudah harus menghubungi bank darah. Kemudian kelas perdarahan yang keempat, ini estimasi kehilangan darahnya lebih dari 40%. Cirinya apa? Denyut nadinya sangat naik di atas 140 kali per menit. Tekanan darahnya sangat menurun, berarti kurang dari 90 mm Hg. Tekanan nadi sangat lemah, nafas naik, udah pasti sesak nafas pasiennya, produksi urinnya sangat rendah, GCS-nya sangat turun. Kebutuhan produk darah, korban-korban seperti ini membutuhkan masif transfusi protokol. Membutuhkan kebutuhan darah yang sangat besar. Jadi seolah-olah Anda kedatangan Dracula itu. Ya, datang-datang minta darah, ya kan? Oke. Paham ya teman-teman ya? What should we do? Apa yang bakal Kakak Septiana, Herlina, dan kawan-kawan lakukan bila Anda ketemu pasien seperti ini? Siapa yang bisa menjawab? Aktifkan suaranya. Salah tidak apa-apa. Yuk, aktifkan suaranya. What should we do? Yuk, jawab teman-teman. Terus? Bisa ditekan bisa balut. Terus? Tekan sumber perdarahan. Terus? Pakai turniket. Terus? Rujuk Besti. Terus habis itu pasiennya mati. Teman-teman ketular penyakit HIV. Nah, ya. Loh kok pasien mati kita ketular HIV, Pak? Ketemu berapa penyebab nih, teman-teman ya? Tak kasih tahu.
kondisi apapun, ketika Anda ingin melakukan pertolongan kepada pasien, maka Kakak Widyasari dari Bandung dan kawan-kawan itu harus melakukan danger. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Betul ya? Masa kita nolong pasien tangan kosong? Oke? Setelah itu cek respon. Ngapain teman-teman repot-repot nanganin perdarahan kalau ternyata pasien unrespon dan tidak ada nadi? Lebih baik kita RCP dulu, ya. Cek respon dulu. Pak, bangun Pak. Ternyata si korban masih respon. Gitu ya. Call for help. Nggak mungkin Anda nolong sendiri. Ingat, Anda itu bukan Batman, bukan Spider-Man, atau bukan Wonder Woman. Wah, jauh sekali dari kriteria itu ya. Anda harus call for help, karena nggak mungkin nolong sendiri. Tolong-tolong, di sini ada pasien post KLL mengalami multiple trauma. Teman-teman segera datang ya, dekatkan troli emergensinya, gitu. Nah, karena pasien masih berespon, masih mengerang kesakitan, Anda perlu tangani masalah apa dulu? Airway. Nah, itu kata kuncinya. Airway plus suspend control. Lakukanlah fiksasi bagian kepala, leher, dan tulang belakang dengan baik. Pasang head immobilizer, pasang neck collar, pasang LSB. Kemudian Anda kaji airway-nya. Pak, kesadaran menurun, pasiennya tiba-tiba terdengar suara snoring, Pak. Wah, pasiennya ngorok. Coba aktifkan suaranya, teman-teman. Kalau pasiennya ngorok, bagaimana cara membebaskan jalan nafasnya? Aktifkan. Itu kepanjangan dari oropharyngeal airway, ya. Setelah dipasang OPA, kemudian Anda periksa lagi. Ternyata pasiennya muntah tuh. Ada gag refleks. Muntah. Pada saat muntah, tahu nggak? Sendal jepit, paku payung, keluar semua juga. Wah, ini korban santet juga kali, Pak. Mungkin, ya kan? Oke, ada gag refleks. Berarti OPA dipasang nggak, kawan-kawan? Boleh nggak? Boleh. NPA. Tapi sebelum pemasangan NPA, Kakak Fauziah Indah Parawansa dan kawan-kawan itu perlu untuk mengkaji ada tidaknya kontraindikasi, ya. Contohnya apa? Fraktur os nasal, adanya polip, ada perdarahan dari hidung, dan tanda-tanda fraktur basis kranii, raccoon eyes, rhinorrhea, otorrhea, dan battle sign, ya. Kalau itu tidak muncul, maka NPA boleh dipasang tuh sama Kakak Anggia, ya. Setelah dipasang NPA, reevaluasi lagi. Pak, gargling hilang, snoring tidak ada, Pak. Macam-macamnya sudah bersih. Oke, berarti airway clear kan? Kita lanjutkan dulu ke breathing. Nah, ya. Coba kalau langsung sirkulasi, pasiennya mati tuh. Ya, perdarahan berhasil Anda kontrol, tapi sumbatan jalan nafas sudah terjadi dari menit awal tadi. Paham ya maksud saya ya? Breathing dan kontrol ventilasi. Pak, RR-nya meningkat, saturasinya rendah, Pak, di bawah 90. Oke, selamatkan dulu saturasinya. Anda berikan NRM 10-15 liter per menit. Target SpO2-nya lebih dari 95%. Setelah tercapai angka 95, baru Anda lanjutkan ke sirkulasi. Kawan-kawan, Bapak Komar, Baganti, dan kawan-kawan, sirkulasi itu ada pasangannya, Pak. Siapa pasangan sirkulasi? Sirkulasi dan kontrol perdarahan. Anda harus menghentikan perdarahannya juga. Caranya bagaimana? Yang paling gampang adalah direct pressure. Direct pressure itu ada prinsip 3T. Nah, 3T ya. Saya tuliskan ya, direct pressure itu ada prinsip 3T. Ya, 3T. T yang pertama itu tutup. Nah, masih ingat ya, tutup. T yang kedua itu tekan. T yang ketiga itu tinggikan. Nah, tutup, tekan, tinggikan. Tapi kalau ada fraktur, jangan ditinggikan. Cukup hanya dengan 2T, tutup dan tekan. Kemudian kalau ada fraktur, Anda juga harus melakukan splinting. Splinting itu artinya pembidaian.
Teman-teman masih ingatkah Anda prinsip-prinsip bidai yang mungkin tadi pagi sudah diajarkan? Yang pertama apa? Cek PM. Yuk aktifkan suaranya. Cek PMS. Ya. Yes. PMS itu kepanjangan dari premenstruasi sindrom. Salah. Yang betul apa kawan-kawan? Sensorik. Pulsasi, Motorik, sensorik. motorik, dan sensorik sebelum dan setelah pembidaian. Kemudian kalau ada luka dan darah langsung dibidai atau tangani luka dan perdarahannya dulu. Jawabnya apa? Langsung bidai atau tangani dulu? Aktifkan suaranya. Tangani dulu. Oh, cakep ya. Baru berikutnya Anda pasang bidai. Iya, siap, Besti ya. Oke, untuk melakukan bidai, Anda harus mengukur panjang bidainya. Melewati 2 tulang atau melewati 2 sendi kalau fraktur. Aktifkan suaranya. Melewati 2 sendi. Melewati 2 sendi. 2 sendi. Tetapi kalau kasusnya adalah dislokasi, maka melewati 2 tulang ya. Oke, Kakak Anggia, mana Kakak Anggia? Sudah Kak dilakukan splinting? Sudah Pak. Tapi perdarahan kok belum terkontrol ya Pak Fuad? Mintalah Kakak Puji Amrih Lestari ya. Namanya Jawa banget ya. Mbak Puji mungkin dari Solo atau Jogja ya. Mbak Puji Amrih Lestari untuk melakukan pemasangan torniket Mbak. Nah, diikat tuh sedistal mungkin. Kalau Anda melakukan kontrol perdarahan menggunakan tourniquet, jangan lupa didokumentasikan waktunya ya. Karena setiap 15 menit Anda harus longgarkan ikatan dari tourniquetnya. Dan yang perlu diingat, tourniquet itu hanya digunakan untuk mengontrol perdarahan pada perdarahan atau luka yang terjadi di ekstremitas. Entah itu ekstremitas atas atau ekstremitas bawah. Ya, tangan atau kaki ya. Jangan pula nanti Pak Antos ya menggunakan tourniquet untuk mengontrol perdarahan di luar ekstremitas. Contohnya di mana? Di bagian kepala, Pak. Kepalanya bocor, Pak. Dari tadi saya tambal-tambal masih tetap bocor. Perlu nggak dipasang tourniquet? Lo bayangin. Kepala segede itu dipasang tourniquet. Ngikatnya di mana, Pak? Oh, oke. Kalau kepala nggak bisa, Pak, kita ikat di lehernya aja, Pak. Oh, jangan. Bayangin ya, udah pasien kepalanya bocor, lehernya diikat ya, pakai apa? Tourniquet dibebat bosadah ya. Kalau seperti itu Pak, yang berhenti bukan hanya perdarahannya, tapi nafas dan nadinya kira-kira juga akan berhenti beroperasi ya. Nah, pasiennya mati ya. Jadi ingat tourniquet itu hanya untuk apa? Ekstremitas ya. Oke, bukan untuk yang lain. Nah, bagaimana Kakak Putria dari Palangkaraya? Apakah tourniquet sudah dipasang? Sudah, Pak. Tapi darahnya belum berhasil terkontrol. Waduh, kita harus menggunakan cara lain, yaitu pemberian hemostatic agent. Ya, ada yang topikal, ada yang injeksi. Contohnya yang injeksi apa? Vitamin K, asam tranek ya. Itu adalah agen untuk mengontrol perdarahan. Kakak Ratih Ramdayani yang sudah mulai ngantuk ya. Gimana? Obatnya sudah diberikan belum, Kak? Sudah, Pak. Ya, sudah benar. Benar, Pak. Tapi kok perdarahan belum berhasil terkontrol ya, Pak? Waduh. Kalau dengan cara-cara ini tadi gagal, yang terakhir Anda perlu membawa korban ini ke kamar operasi, kamar bedah. Ya. Ini perlu ketemu dokter Junet spesialis bedah. Kenapa, Pak? Ini kemungkinan ada arteri besar yang kena. Sehingga Kakak Ratih dan kawan-kawan tidak mampu atau tidak cukup mengontrol perdarahannya hanya dengan cara-cara yang biasa. Ini harus menggunakan cara yang luar biasa ya, dengan pembedahan. Jadi bawalah korban ini ke ruang OK Kakak Lucy Zuliawa untuk ketemu dokter Junet, spesialis bedah ya. Nah, setelah perdarahan berhasil dikontrol, barulah teman-teman melakukan penata laksanaan shock. Nah, pastikan dulu si korban ini memang benar-benar mengalami shock. Caranya bagaimana? Kakak Ulfa Juwita, Anda harus mengkaji yang pertama adalah tanda-tanda shock.
Tanda-tanda shock di dalam buku ATLS itu ada 6 loh, tanda dan gejalanya ya. Yang pertama adalah pucat. Boleh saya tuliskan, kawan-kawan, tanda gejala shock. Oke, tanda gejala shock yang pertama adalah pucat. Oke. Kemudian yang kedua, akral dingin. Yang ketiga, apa kira-kira yuk? Nadi cepat atau lemah. Yang keempat adalah penurunan tekanan darah. Yang kelima, penurunan DCS atau tingkat kesadaran. Dan yang keenam adalah penurunan produksi urin. Nah, paham? Terjadi oliguria. Kalau kondisinya mengancam nyawa, kan nggak mungkin Kakak Adisti Ananda, Yulgi, dan kawan-kawan memeriksa keenam ini kan nggak mungkin. Ini akan memakan waktu lama. Dan khawatirnya pasien bisa mati nih, karena kelamaan Kakak Adisti dalam melakukan pemeriksaan. Terus jalan keluar yang terbaik bagaimana Pak? Agar Kakak Adisti, Kakak Siti Nuraini, Kakak Dini dapat melakukan atau menegakkan tanda gejala shock dengan cepat. Anda cukup gunakan 3 gejala teratas, yaitu PAN, PAN, pucat, akral dingin, nadi cepat, dan lemah. Paham? Kalau si korban sudah muncul tanda dan gejala PAN, sudah muncul Amin Rais. Loh kok Amin Rais, Mak? Yang punya partai PAN siapa? Kan Amin Rais ya, itu sebagai pengingat ya. Berarti korban ini sudah mengalami shock. Kalau sudah mengalami shock bagaimana Pak? Teman-teman harus segera melakukan pemasangan IV line 2 jalur. Kanan dan kiri, Anda pilih ukuran jalur yang paling besar. Ini kemana pada nggak aktifin video teman-teman? Aktifin ya. Banyak sekali yang nggak aktif ya. Pasang IV line 2 jalur kanan dan kiri. Ya, tujuannya untuk apa? Ya, untuk memberikan terapi cairan. Setelah Anda melakukan pemasangan IV line dengan IV catheter besar nomor 14, kemudian Anda sekalian mengambil sampel darah. Jadi Kakak Etik, Ratnika Sari, dan kawan-kawan juga jangan lupa untuk melakukan pengambilan sampel darah. Untuk apa sih Pak Fuad? Untuk dilakukan pemeriksaan cross match. Saya tuliskan ya, cross match. Cross match itu apa yang diperiksa Pak? Yang pertama adalah golongan darah. Yang kedua adalah kaitannya dengan resus darah. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan kadar HB sekarang atau berapa. Fungsi daripada cross match adalah untuk ya teman-teman ya, untuk keperluan transfusi. Nah, yang namanya transfusi kan harus dicocokkan semua. Ya. Itu ya kawan-kawan ya. Oke, udah, yang penting Anda nggak usah ngechat, yang penting aktifkan video ya. Soalnya Pak Fuad juga lagi ngechat ya. Nah, setelah Anda ambil sampel darah, Kakak Awanda, Fitria, dan kawan-kawan masukkanlah cairan resusitasi, yaitu kristaloid hangat RL. Suhunya 37 sampai 40 derajat Celcius. Untuk menghangatkannya bagaimana Pak? Menggunakan infus warmer. Nggak mungkin dong hanya kita jepit di ketiak gitu, kemudian kita berharap suhunya meningkat. Nggak mungkin Besti. Kalau hanya Anda kempit di ketiak, tahu nggak? Suhu infusnya nggak naik, aromanya nambah. Nah, takutnya nanti pasien justru perburukan kondisi akibat hal tersebut, ya kan? Menggunakan infus warmer. Nah, Anda masukkan. Karena Anda memasukkan cairan, maka Anda harus memasang Foley kateter juga untuk mengukur keberhasilannya. Jadi keberhasilan resusitasi itu yang paling akurat diukur dari produksi urin. Maka Foley kateter harus dipasang. Ya. Nah, sebelum Anda melakukan pemasangan Foley kateter, Anda kaji dulu nih, ada tidaknya kontraindikasi. Ya. Kontraindikasi pemasangan Foley kateter yang pertama adalah ruptur uretra. Ruptur uretra itu cirinya adalah perdarahan di OUE, Orificium Uretrae Externus. Keluar darah dari lubang kencing. Kemudian yang kedua cirinya hematum skrotum.
Anda mendapatkan secara visual hematomnya skrotumnya itu terjadi hematoma, bengkak hitam memar. Ketika Anda lakukan rektal tuse, prostat tidak teraba atau teraba melayang. Nah, ini ruptur uretra, tidak boleh dipasang Foley kateter. Atau kondisi yang kedua adalah fraktur pelvis, dan yang ketiga hematom perineum. Jadi kalau pasiennya perempuan itu cukup hematom perineum. Kenapa? Jangan dipaksakan harus ada data yang lain. Contohnya hematom skrotum kok nggak ada datanya ya? Loh, hematom skrotum, Kakak Reviana ya, masa perempuan punya skrotum ya? Perempuan mana yang punya skrotum? Kok data tentang prostat yang tidak teraba melayang kok nggak ada? Loh, perempuan mana yang punya prostat ya toh? Itu organ reproduksi yang menjadi apa? Hak prerogatif bagi laki-laki. Ya, jadi perempuan itu nggak punya skrotum, nggak punya prostat. Tapi di Jakarta kok banyak ya Pak ya? Perempuan tapi kok berskrotum dan berprostat. Ayo ya. Nah, itu lain lagi ya. Itu dulu namanya solikin, sekarang berubah menjadi solikah. Ini beda lagi urusannya, kawan ya. Kalau itu ya berlaku hukum laki-laki ya. Oke. Dan masih bisa menjadi, yang jelas masih bisa menjadi imam sholat. Kalau kamu ingin sholat berjamaah ya kan. Uang dulunya laki-laki. Nah, kalau tidak ada kontraindikasi, maka silakan Foley kateter dipasang ya. Pasang. Tetapi kalau ada kontraindikasi, ada alternatifnya. Apa? Alternatifnya teman-teman, alternatif dari Foley kateter ya. Foley kateter ini adalah namanya sistotomi. Sistotomi ya, sistotomi lah ya. Dilakukan semacam penyayatan pada daerah suprapubik di atas daerah pubis ya. Disayat lah, diinsersi gitu. Kemudian dimasukkan selang. Prinsipnya sama kok kawan-kawan. Urin yang pertama kali keluar itu merupakan urin residual. Ya, Kakak Dina Novianti, karena ini urin residual, silahkan ditampung, kemudian silahkan dibuang. Loh, kenapa dibuang Pak Fuad? Kakak Anissa, Arlianti, dan kawan-kawan, perlu Anda ketahui bahwa urin residual ini merupakan urin yang sudah diproduksi oleh sistem kemih sebelum pasien mengalami kecelakaan, sebelum pasiennya mengalami shock. Jadi sekali lagi, tidak dilibatkan dalam reevaluasi. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Lakukanlah reevaluasi setiap 1 liter cairan yang masuk. Terus yang dilakukan reevaluasi apa Pak? Saya tuliskan. Reevaluasi. Reevaluasi. Yang dilakukan reevaluasi apa ini? Biar enggak, atau kirain ada odem apa ini? Oh, enggak ada. Edema vagina apa, Bang ya. Reevaluasi. Ada aja nih. Ya, dari rumah sakit jiwa Lampung ini ada. Ya, oke, reevaluasi. Apa yang dievaluasi? Yang pertama adalah tekanan darah. Ya, tekanan darah. Apakah tekanan darahnya sudah lebih dari 90? Ya, apakah sudah maksudnya ya? Saya tuliskan ya. Yang kedua adalah tanda-tanda shock. Nah, lupa aku. Yang pertama harusnya tanda-tanda shock. Nggak apa-apa lah ya. Yang kedua, masa yang pertama saya hapus nggak bisa ya. Apakah PAN-nya sudah menurun atau hilang? Kemudian yang ketiga adalah produksi urin. Ya, mencapai target atau enggak maksudnya. Oke. Nah, target untuk pencapaian urin itu teman-teman lihat ya. Rumusnya itu 0,5 cc per kilogram berat badan per jam kalau pasiennya dewasa. Kalau pasiennya anak, konstantannya diubah dari setengah menjadi 1. Kalau bayi 2 cc per kilogram berat badan per jam. Paham ya? Jadi silahkan dijawab Kakak Anissa dan kawan-kawan. Anda menangani pasien dewasa yang kebetulan mengalami shock. Anda sudah memberikan cairan kristaloid.
Berat badan pasiennya adalah 60, jadi harus terproduksi urin berapa? Minimal. Aktifkan suaranya. 30. Semua 30 cc. 30 cc. 10 cc per jam. Iya, betul. 30 cc per jam. 30 cc per jam. Kalau sudah terproduksi urin sebanyak 30, berarti respon terhadap cairannya berhasil. Nah, pasien sudah tidak mengalami shock. Itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika responnya sementara. Sempat normal, Pak, tapi sekarang abnormal, tidak normal kembali. Atau yang kedua, tanpa respon. Nah, memang nggak ada respon sama sekali, Pak. Nah, ini yang secara eksplisit saya perlu untuk menuliskan dalil-dalil resusitasi. Ini tahapannya, teman-teman. Tahap dalil-dalil resusitasi. Lihat di kolom chat ya. Yang pertama, ini dari ATLS ya. Jika inefektif, artinya tidak mempan dengan menggunakan kristaloid, ya, maka Anda perlu kolaborasi dengan medis untuk ya pemberian PRC atau sel darah merah. Rumus PRC bagaimana teman-teman? Nih teman-teman harus pintar nih. Rumus PRC itu adalah target HB dikurangi HB saat ini, kemudian dikali kilogram berat badan pasien dikali 4. 4 itu konstanta. Kakak Harmadi, siap Bapak? PRC sudah diberikan belum? Sudah. Pasiennya masih shock atau sudah enggak? Masih shock, Pak. Bagaimana ya? Yang kedua, jika inefektif dengan apa tadi? PRC, ya, maka Anda perlu kembali ya kolaborasi medis untuk pemberian inotropik. Nah, ini kata kuncinya, inotropik. Inotropik itu obat yang digunakan untuk menguatkan kontraktivitas jantung. Teman-teman, saya minta jangan ngecat dulu ya. Oke, karena belum selesai. Contohnya apa? Contohnya adalah dopamin. Dopamin Anda berikan dalam dosis rekomendasi 5-20 mikro per kilogram berat badan per menit. Atau contoh yang berikutnya adalah epinefrin. Nah, ini lebih agresif nih. Ya, epinefrin memiliki efek chronotropik dan vasopresor. 2-10 satuannya mikro per menit. Ya, ini Anda berikan apabila tekanan darah sistolik kurang dari 70, maka sebaiknya langsung menggunakan epinefrin. Ini lebih agresif. Bagaimana? Apakah sudah diberikan obat inotropiknya? Sudah, Pak, tapi pasiennya masih shock. Oke, yang ketiga. Jika inefektif ya dengan inotropik, nggak mempan juga, maka perlu kolaborasi dengan medis untuk pemberian vasopresor. Ya, vasopresor itu obat yang digunakan untuk mengecilkan pembuluh darah. Contohnya adalah norepinefrin. Merek dagangnya biasanya Vascon. Sekali lagi diberikan dalam dosis kecil ya, 0,1 hingga 0,5 satuannya mikro per kilogram berat badan per menit. Ini pemberiannya menggunakan shearing pump. Yang keempat, jika semuanya gagal, bagaimana Pak? Kan nggak menutup kemungkinan semuanya gagal. Kalau semuanya gagal, maka gunakan cara pembedahan surgery. Nah, paham ya? Jadi kembali lagi konsepnya begini deh. Orang yang mengalami shock itu masalahnya ada pada 3 titik. Cairan, kontraktilitas, pembuluh darah. Ya, kalau tadi cairan, kakak Muhammad Ibnu sudah berupaya memberikan apa? Kristaloid, bahkan kakak Sarina sudah memberikan darah, ya kan? Ternyata nggak mempan, berarti kan bukan karena faktor cairan. Kemudian yang kedua, kakak Siti Nurwahda sudah memberikan inotropik. Karena bukan karena faktor cairan, kakak Nurwahda mempertimbangkan untuk pemberian inotropik. Mungkin bukan cairannya, Pak.
Karena kontraktilitasnya mungkin yang turun. Nah, diberikan obat itu. Tetapi setelah diberikan inotropik juga tensinya nggak meningkat. Berarti kan shocknya masalahnya bukan pada cairan dan pompa. Mungkin yang ketiga juga terjadi masalah pada pembuluh darah. Pembuluh darahnya melebar kan gitu. Maka tadi diberikan vasopresor. Kalau semuanya gagal bagaimana Pak? Kalau semuanya gagal, maka Kakak Puji dan kawan-kawan perlu segera mempertimbangkan tindakan pembedahan. Konsul dengan dokter bedah. Loh, kenapa? Mbak Sri, jadi kalau semuanya gagal Mbak Sri, itu dikhawatirkan si korban masih terdapat perdarahan yang aktif. Perdarahan aktif yang semacam apa Pak? Perdarahan aktif secara interna di bagian tubuh-tubuh korban yang berongga, Mbak Sri, yang mampu menampung darah dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya torak, contohnya lagi Kakak Widyasari adalah abdomen, contohnya lagi adalah pelvis, contohnya lagi femur. Ya, dulu kami pernah menemukan pasien seperti ini, Kakak Atma Saputra, sudah kita berupaya memberikan semuanya, mulai dari cairan, inotropik, dan vasopresor, Bang. Pasiennya masih shock. Kenapa enggak? Tahu enggak alasannya? Setelah dilakukan, di perut ada jejak nih, di perut ada jejak. Setelah dilakukan USG oleh dokter, ternyata korban ini mengalami ruptur lien. Malam itu juga kita bawa ke ruang okasito, Bang, untuk dilakukan laparotomi. Karena memang nggak memungkinkan dari luar kita berikan cairan, berikan obat, kalau dari dalam masih terjadi perdarahan, maka itu harus dihentikan dulu. Itulah prinsipnya, ya. Kita tidak dapat atau tidak mampu menangani pasien dengan kondisi shock hemoragik atau shock hipovolemik tanpa kontrol perdarahan yang baik, termasuk perdarahan internal. Paham ya? Oke, teman-teman. Jadi ini adalah referensi yang kami gunakan, sudah sesuai dengan update keilmuan terbaru dari ATLS edisi ke-10 terbit tahun 2018. Sekarang Besti, aktifkan video dan suaranya. Apakah teman-teman masih semangat? Selamat sore. Sore. Biasa. Pagi luar biasa. Pagi.